Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Syafitri dengan NIM C1C020012. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi dari mata kuliah akuntansi keperilakuan. Materi pertama yaitu pengantar akuntansi keperilakuan. Akuntansi merupakan suatu sistem untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan oleh para pemakainya dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Tujuan informasi tersebut adalah memberikan petunjuk dalam memilih tindakan yang paling baik untuk mengalokasikan sumber daya yang langka pada aktivitas bisnis dan ekonomi. Akuntansi keperilakuan merupakan bagian dari disiplin ilmu akuntansi yang mengkaji hubungan antara perilaku manusia dan sistem akuntansi, serta dimensi keperilakuan dari organisasi di mana manusia dan sistem akuntansi itu berada dan diakui keberadaannya. Akuntansi keperilakuan sebenarnya merupakan bagian dari ilmu akuntansi yang perkembangannya semakin meningkat dalam 25 tahun belakangan ini. Hal ini ditandai dengan lahirnya sejumlah jurnal dan artikel yang berkenaan dengan keperilakuan atau behavioral, dan semakin menjamurnya buku-buku teks bahasa asing yang membahas tentang akuntansi keperilakuan. Bagi bidang riset yang sering memberikan kontribusi yang bermakna, riset akuntansi keperilakuan ini dapat membentuk kerangka dasar atau framework serta arah riset di masa yang akan datang. Banyaknya volume riset atas akuntansi keperilakuan dan meningkatnya sifat spesialisasi riset, serta tinjauan studi secara periodik, akan memberikan manfaat untuk beberapa tujuan. Yang pertama, memberikan gambaran state of the art terhadap minat khusus dalam bidang baru yang ingin diperkenalkan. Yang kedua, membantu dalam mengidentifikasikan kesenjangan riset. Sebagai contoh, Solomon 1987 menyatakan bahwa riset dengan pertimbangan masalah keunggulan teknologi yang lebih penting terhadap praktik audit. Yang kedua, membantu dalam mengidentifikasikan kesenjangan riset. Sebagai contoh, Solomon 1987 menyatakan bahwa riset dengan pertimbangan kelompok dalam audit masih belum menunjukkan masalah-masalah keunggulan teknologi yang lebih penting terhadap praktik audit. Yang ketiga, untuk meninjau dengan membandingkan dan membedakan kegiatan riset melalui sub-bidang akuntansi seperti audit, akuntansi manajemen, dan pajakan, sehingga para peneliti dapat mempelajarinya melalui sub-bidang 15 per lain. Materi selanjutnya itu akuntansi konvensional. Beberapa definisi dan arti akuntansi ditulis oleh para ahli dan peneliti yang merupakan pakar di bidang akuntansi. Menurut Accounting Principle Board Statement nomor 4, mendefinisikan akuntansi yaitu sebagai suatu kegiatan jasa yang berfungsi untuk memberikan informasi kuantitatif. Umumnya, dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang digunakan dalam memilih di antara beberapa alternatif. Menurut American Accounting Association, mendefinisikan akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Yang selanjutnya, akuntansi sebagai suatu sistem informasi. Akuntansi menjadi yang terdepan dan berperan penting dalam menjalankan ekonomi dan sistem sosial kita. Keputusan-keputusan yang diambil oleh para individu, pemerintah, dan badan usaha lainnya seringkali ditentukan oleh penggunanya berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Tujuan utama akuntansi adalah melahirkan informasi keuangan melalui proses pencatatan, pelaporan, dan interpretasi atas data-data ekonomi yang digunakan sebagai pengambilan keputusan, sedangkan sistem dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang kompleks dan dibentuk dari berbagai komponen yang saling berkaitan. Lalu selanjutnya ada akuntansi adalah sistem. Jackson pada tahun 1986 mengemukakan beberapa alasan mengapa keterlibatan manajemen puncak dalam pengembangan sistem informasi merupakan hal yang penting. Yang pertama, pengembangan sistem merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan perusahaan. Yang kedua, manajemen puncak merupakan fokus utama dalam proyek pengembangan sistem. Yang ketiga, manajemen puncak menjamin penekanan tujuan perusahaan daripada aspek teknisnya. Yang keempat, pemilihan sistem yang akan dikembangkan didasarkan pada kemungkinan manfaat yang akan diperoleh, dan manajemen puncak mampu untuk
mengimplementasikan hal tersebut. Lalu yang terakhir, keterlibatan manajemen puncak akan memberikan kegunaan dan pembuatan keputusan yang lebih baik dalam pengembangan sistem. Selanjutnya, akuntansi adalah pemakai. Akuntansi juga dapat dipandang sebagai suatu informasi. Suatu fenomena menjadi menarik dengan adanya jargon yang menyatakan bahwa menguasai informasi berarti akan menguasai dunia. Dan siapa yang menguasai informasi akan memenangkan persaingan. Informasi yang diperlukan oleh manajemen harus memiliki karakteristik seperti akurat dan tepat waktu. Tersedianya informasi secara cepat, relevan, dan lengkap lebih dikarenakan adanya kebutuhan yang sangat dirasakan oleh masing-masing unit bisnis untuk mendapatkan posisi keunggulan kompetitif. Selanjutnya ada perkembangan sejarah akuntansi keperilakuan. Riset akuntansi keperilakuan merupakan suatu fenomena baru yang sebetulnya dapat ditelusuri kembali pada awal tahun 1960-an. Walaupun sebetulnya dalam banyak hal riset tersebut dapat dilakukan lebih awal, kesadaran profesi akuntan dan keterkaitan mereka terhadap pengaruh disiplin keperilakuan mulai berkembang pada awal tahun 1950-an. Fokus riset akuntansi keperilakuan telah berubah lebih dari 40 tahun sejak dikembangkannya untuk pertama kalinya. Mulai dari tahun 1960 sampai 1980-an, jumlah artikel mengenai akuntansi keperilakuan yang semakin meningkat. Pertumbuhan studi akuntansi keperilakuan mulai muncul dan berkembang terutama diprakarsai oleh akademis profesi akuntansi. Hal ini dapat dilihat dari diterbitkannya jurnal-jurnal akademis seperti Journal of Accounting, Organization, and Society, dan Research in Audit Program pada tahun 1976 oleh Pate Marwick. Lalu ada landasan teori dan pendekatan akuntansi keperilakuan. Yang pertama dari pendekatan normatif dan normatif ke deskriptif. Pada awal perkembangannya, desain riset dalam bidang akuntansi manajemen masih sangatlah sederhana, yaitu hanya memfokuskan pada masalah-masalah penghitungan harga pokok produk. Seiring dengan perkembangannya teknologi produksi, permasalahan riset diperluas dengan diangkatnya topik mengenai penyusunan anggaran, akuntansi pertanggungjawaban, dan masalah harga transfer. Meskipun demikian, berbagai riset tersebut masih bersifat normatif. Lalu selanjutnya ada dari pendekatan universal ke pendekatan kontingensi. Riset akuntansi keperilakuan pada awalnya dirancang dengan pendekatan universal, tetapi karena pendekatan ini banyak kelemahan, maka segera muncul pendekatan lain yang selanjutnya mendapatkan perhatian besar dalam bidang riset, yaitu pendekatan kontingensi. Berbagai riset yang menggunakan pendekatan kontingensi dilakukan dengan tujuan mengidentifikasikan berbagai variabel kontingensi yang mengaruhi perancangan dan penggunaan sistem pengendalian manajemen. Nah, berbagai variabel kontingensi yang mempengaruhi desain sistem pengendalian manajemen tersebut yaitu yang pertama ketidakpastian seperti tugas, rutinitas, repetisi, dan faktor-faktor eksternal lainnya. Lalu yang kedua, teknologi dan saling ketergantungan seperti proses produksi, produk massal, batch yang kecil atau besar, dan lainnya. Lalu yang ketiga ada industri, perusahaan, dan unit variabel seperti kendala masuk ke dalam industri, rasio konsentrasi, dan ukuran perusahaan. Lalu yang ketiga, strategi kompetitif, seperti penggunaan biaya rendah atau keunikan. Dan yang terakhir, faktor-faktor yang dapat diamati seperti desentralisasi, sentralisasi, budaya organisasi, dan lainnya. Baiklah, segitulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.